Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Surya Atmaja dari kelas 8F, nomor absen 1. Kali ini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Grave vs. Bobby dengan pengarang Eleanor Atkinson dan penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki 277 halaman. Princess Bobby adalah anjing kecil berbulu kusut yang tak dapat dipisahkan dari Olje, pemiliknya, seorang pengembala baik hati dan sederhana. Ketika Olje meninggal, setelah melalui sekian banyak musim dingin, Bobby pun hancur hati. Anjing itu tidak diperbolehkan memasuki halaman gereja, sekaligus pekuburan. Namun, Bobby yang berani dan banyak akal ini bertekad memenangkan hati simpati Mr. Bond, si penjaga kuburan berwajah muram, supaya diperbolehkan tidur di atas makam Olje. Suatu hal yang sangat didamkannya, petualangan demi petualangan dialaminya, dan masih banyak hambatan yang harus diatasinya. Namun, Bobby selalu setia menjaga makam tuannya itu. Bobby, si anjing kampung kecil berjenis Skye Terrier, bertumbuh mungil dan kusut, sering mengikuti tuannya untuk berjalan kemana saja yang ia mau. Ia lahir tahun 1858. Tuannya, yang seorang gembala baik hati, Olje, adalah buruh tani yang menghabiskan malam musim dinginnya di penginapan kumuh yang ia sewa. Kegiatan Olje sehari-hari adalah menyusuri pasar Grace Market di ibu kota Skotlandia yang terletak di lembah sempit di selatan Castle Crag. 60 meter di atasnya, meriam penanda waktu itu dipasang di atas tumpukan setengah lingkaran yang terletak di atas batu, menjorok membentuk bulan sabit. Setiap dentuman meriam menandakan bahwa waktu yaitu pukul 1 siang. Suara dentuman meriam itu membana sehingga terdengar di seluruh penjuru kota, termasuk oleh Bobby, sehingga ia mengingatnya sebagai jam makan siang yang telah dijanjikan Olje. Dari Grace Market, sebuah gereja tua dan halamannya tidak tampak karena tertutup bangunan-bangunan yang dahulunya agung, namun sekarang telah nyaris runtuh dan dijadikan rumah-rumah petak kumuh Edinburgh. Kala itu Edinburgh masih memiliki pemandangan yang indah, bak lukisan abad pertengahan yang diliputi suasana gercik. Sudah jadi kebiasaan Ozek untuk mengajak Bobby menuju kedai makan kecil yang menjadi langganan orang-orang miskin di Greville's Place, di tempat bernama Ye Olde Greville's Dining Room milik Mr. John Tryer, yang terletak 4 rumah di gerbang pemakaman. Terdapat perapian yang bisa digunakan oleh Bobby dan Olje secara pribadi. Suatu hari, Bobby melakukan kesalahan karena memasuki pekuburan Greville secara ilegal. Anjing dilarang masuk ke pekuburan, itulah yang tertulis di peraturan. Sedangkan Bobby memasuki pemakaman tua itu karena mengejar seekor kucing malang yang melompati tembok pemakaman. Akibatnya, Olje ditegur oleh penjaga makam, sehingga ia memarahi Bobby, membuat anjing kecil itu pun akhirnya mau patuh untuk tidak menggobok dan merusak kesunyian makam yang sakral itu. Suatu hari, Olje demam hingga ia tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri. Ia berteduh di kedai milik Mr. Tryer. Namun, saat Mr. Tryer berbaik hati ingin memanggilkan dokter, lelaki itu justru malah ketakutan, memilih kabur bersama Bobby ke penginapan yang ia sewa. Tak disangka Olje ditemukan meninggal beberapa hari setelah itu, menyisakan duka yang mendalam bagi seekor anjing kecil yang kehilangan tuannya. Anjing itu ikut ke pemakaman dan tetap diam di sana selama beberapa jam hingga membuat jaga kuburan, Mr. Brown, geram. Ia masih belum bisa mentolerir anjing yang masuk ke perkuburan sehingga ia pun mengusir Bobby itu. Tapi anjing kecil itu sangat cerdik.
hingga mampu bersembunyi di dekat makam tuannya. Bobby akan keluar dan tidur di atas makam tuannya saat tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Sungguh pemandangan yang memuliakan. Kejadian ini terjadi berkali-kali hingga serbuan pun jatuh iba pada anjing kecil itu. Kejadian demi kejadian terjadi. Bobby masih tetap bersikuku ingin diam di pemakaman Griffiths selama yang ia bisa. Ia pun sering bolak-balik keluar masuk gerbang kuburan. Lalu ia lari menuju kedai Mr. Tray demi bisa makan dari belas kasihan pemilik kedai. Kadang ia juga bermain bersama anak-anak kampung dari rumah susun yang ada di sekitar pemakaman Griffiths. Mr. Tray ingin Bobby menjadi anjingnya demi menebus rasa bersalahnya karena ia tidak bisa menolong Old Jack saat sakit. Anjing itu sangat pintar menangkap tikus, namun Bobby tidak mau menjadi anjing siapapun. Ia tetap memilih tinggal di pemakaman selama ia bisa dilakukan untuk menjaga tuannya. Bagi Bobby, bersama tuannya adalah sebuah kebahagiaan meski yang ia temani bukanlah sosok manusia lagi, melainkan hanya batu nisan. Ia bisa berlama-lama di pemakaman, menatap sedih nisan yang bertanam di tanah perkebunan hingga tanpa sadar hari sudah mulai malam. Suatu masalah muncul. Bobby dinyatakan sebagai anjing ilegal karena tidak memiliki tuan. Jika tidak ada tuannya, ia harus dimusnahkan karena tidak ada orang yang akan mengurus anjing dan memberikannya makan. Kesedihan mendalam dirasakan oleh anak-anak kampung. Mereka pun melakukan hal yang hebat untuk memperjuangkan anjing terrier itu. Mr. Tray pun tak terima saat ia harus disidang untuk kasus Bobby tersebut. Jika ia mau Bobby tetap hidup, ia harus membayar pajak anjing sebesar 7 shilling kepada pengadilan. Tak disangka hal ini menunjukkan perasaan terharu pada Lord Provost, orang yang berwenang di gereja setempat. Ia diperbolehkan Bobby tetap hidup. Bahkan ia memberi Bobby ban di leher bertuliskan namanya, sehingga status Bobby bukanlah anjing ilegal lagi. Kini, anjing itu bukanlah anjing ilegal lagi. Ia bisa tetap hidup dan bersuka cita sambil berlari-larian antara pasar Grace Market, pemakaman Griffiths, dan kedai Mr. Tray. Masalah muncul lagi saat seorang tentara ingin menjadikan Bobby miliknya dan membawa ke gerbang. Namun, Bobby menolak. Ia pun kabur dengan caranya sendiri hingga hampir membahayakan nyawanya dan terluka parah. Bobby juga tidak mau pindah ke desa kelahirannya, namun ia tetap tidak mau tinggal. Ia mencium aroma dan menelusuri hingga bisa menemukan makam Griffiths lagi dan masuk dengan diam-diam hingga tidak diketahui Mr. Paul. Bagi Bobby, kesetiaan kepada tuannya adalah harga mati yang harus ia pegang teguh. Ia tidak mau pindah sedikit pun dari kuburan itu setiap malam tiba. Ia hanya pergi saat butuh makan dan bermain di kota, lalu kembali lagi ke perkuburan itu. Dalam kisah petualangan Bobby, si anjing terrier kecil ini, Bobby bukanlah anjing biasa. Ia telah terdidik dengan baik oleh tuannya, hingga ia bisa tahu bagaimana agar ia tidak dimarahi lagi akibat kesalahannya. Dengan sikap tokoh yang unik dan berbeda-beda di setiap karakter yang membuat kita terbawa perasaan ke dalam cerita tersebut. Buku novel ini memiliki banyak kelebihan tersendiri, dimulai dari desain cover yang menunjukkan bahwa ada seekor anjing yang sedang tidur bersama dengan pemiliknya yang sudah tidak ada. Selain ini, buku ini juga mudah untuk diketahui jalan ceritanya. Di balik semua kelebihan itu, ada juga sedikit kekurangan yang ada di buku ini. Salah satunya adalah beberapa kata yang sulit dimengerti di kalangan remaja. Berdasarkan kisah nyata, Griffiths Bobby ditulis untuk orang dewasa, namun tidak kalah populer di kalangan anak-anak. Kehangatan dan daya tarik membuat kisah ini menjadi salah satu kisah hewan yang paling disukai. Untuk kalian yang menyukai buku bertemakan kisah hewan, mungkin buku ini cocok untuk kalian baca.
saya merekomendasikannya buku ini untuk kalian baca. Kalian bisa mendapatkan buku ini di toko Gramedia yang ada di sekitar kalian, atau bisa juga di online store. Jadi sekian video ulasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.